Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat tim Present Worship yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Bisa dikencangkan sekali lagi Pak Bukit suaranya. Suara saya memang nggak gitu kenceng tapi kalau dengan mic bisa. Terima kasih Pak Bukit. Siapa yang semangat pagi ini boleh lambaikan tangan? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan apa yang kita belajar 2 minggu yang lalu tentang Yusuf. Masih ingat 2 minggu yang lalu tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa Bapak Ibu coba yang masih ingat bisa dibantu? Tentang Yusuf juga. Tapi 2 minggu yang lalu kita belajar dari Yusuf bagaimana Yusuf itu ditaruh dimanapun selalu berhasil. Ditaruh baik di rumah Potifar, baik di penjara, di istana raja, dia itu selalu dipercaya. Itulah Yusuf. Jadi 2 minggu yang lalu kita itu belajar tentang kunci sukses. Gimana tokoh Yusuf ini selalu dimanapun bisa dipercaya, bisa berhasil dalam apapun yang dikerjakan. Kualitas itu yang kita harus punya sebagai orang Kristen, kita yang berusaha, kita yang bekerja, kita mau diberkati dalam usaha kita. Amin. Dan saya percaya ada kualitas yang gak kalah pentingnya juga pada pagi hari ini saya ingin kita juga sama-sama belajar, yaitu dari kualitas Yusuf yang luar biasa, yaitu tentang kedewasaan. Katakan kedewasaan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Kita akan baca sama-sama ya, dengan suara yang paling keras. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini, coba senggol kanan kirimu, katakan kamu tambah tua. Boleh disenggol Bapak Ibu. Senggol kanan kirimu, katakan kamu tambah tua. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita semua yang datang pagi hari ini, kita nggak tambah muda tapi tambah tua. Benar nggak Bapak Ibu? Halo, benar nggak? Kita tambah tua, setiap hari kita tambah tua, kita nggak tambah muda. Saya doakan buat kita semua, bukan hanya tua tapi semakin berhikmat di dalam Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan saya buat kita semua pada pagi hari ini, menurut Anda kedewasaan itu kapan kita menjadi orang yang sudah dewasa? Menurut Anda bagaimana? Kapan kita ini dewasa? Halo? Kok ditanya jadi diam sendiri? Menurut Anda kapan kita ini jadi orang yang sudah dewasa? Apa waktu sudah menikah itu dianggap kita ini dewasa? Atau waktu sudah punya anak kita dianggap orang dewasa? Halo? Sudah dianggap dewasa kalau sudah punya anak? Belum tentu. Apa kalau sudah bekerja, itu sudah dianggap sudah bisa mandiri, sudah dewasa, betul Bapak Ibu? Belum tentu juga, oke. Kadang orang bisa umurnya tua, makanya ada pepatah berkata begini, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah satu pilihan. Amin Bapak Ibu. Ada orang sudah tua, tapi masih sifatnya masih anak kecil Bapak Ibu. Jadi menjadi tua itu, menjadi dewasa itu enggak jaminan. Ada orang yang sudah tua tapi sifatnya masih kanak-kanak. Contohnya, kalau sudah kalau marah, kalau ke gereja, sukanya tersinggungan. Bukan cuma ke gereja, sering tersinggung. Kalau sudah punya posisi, tidak dihargai sedikit, marah-marah. Tidak punya tanggung jawab. Itu orang yang masih punya sifat kekanak-kanakan. Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi saya mau berdoa di mana ada anak muda di sini, boleh lambaikan tangan anak-anak muda di sini. Anda mungkin masih muda, tetapi punya kedewasaan. Amin Bapak Ibu. Anak muda di sini punya kedewasaan. Mungkin Anda belum tua, tapi Anda masih muda. Tetapi cara berpikirmu, cara
bertanggung jawab, cara menyelesaikan masalah, oh itu luar biasa sekali. Dan itu doa saya buat setiap anak-anak muda di sini. Amin. Meskipun Anda muda, Anda boleh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kedewasaan itu bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Ya Bapak Ibu terkasih, kita mau belajar dari Yusuf ini. Karena kedewasaan itu sangat penting sekali. Coba kalau Anda masih sudah tua, sudah mau menikah, tapi kalau masih punya sifat kekanak-kanakan, menurut saya jangan dulu nikah deh. Karena Anda akan menyusahin anak orang. Benar enggak? Kalau Anda sudah besar tapi masih kekanak-kanakan. Karena kalau orang masih kekanak-kanakan mau nikah, percuma. Orang kalau kekanak-kanakan nikah itu cuma apa? Egois, mau menang sendiri. Sini ada yang betah Bapak Ibu, nikah sama pasangan yang egois, menang sendiri, tidak mau ngalah. Enggak ada kan? Karena itulah anak kecil. Anak kecil itu tidak peduli orang, pokoknya yang dia mau dia harus dapatkan. Egois, yang dia pikirkan dirinya sendiri. Kalau menikah punya pasangan kayak gitu, lebih baik jangan nikah dulu, Anda nyusahin anak orang. Benar? Kalau Anda bekerja, carilah partner kerja yang punya kedewasaan. Kalau partner kerja Anda masih kekanak-kanakan, meskipun sudah umurnya sudah tua, ya, benar ya, umurnya sudah umurnya sudah 20 tahun ke atas. Mungkin pengalaman kerja banyak, tapi kalau sifatnya masih kekanak-kanakan Bapak Ibu, Anda kerja itu kayak mainan. Gak punya tanggung jawab, benar gak Bapak Ibu? Hanya rajin masuk tapi di kantor cuma mainan handphone. Itu karena masih punya sifat kekanak-kanakan dalam bekerja. Kalau Anda punya partner bisnis kayak gitu, waduh, lebih baik bisnismu bisa hancur Bapak Ibu. Jadi kedewasaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kok tambah lama tambah loyo nih. Di dalam pelayanan gereja Tuhan, kalau pelayan-pelayannya masih punya sifat kekanak-kanakan, tidak ada gereja yang bisa maju kalau pelayan-pelayan masih punya sifat kekanak-kanakan. Untuk itu sangat penting buat kita semua untuk bertumbuh menjadi dewasa. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan itu mau kita bukan hanya mengenal Tuhan, selamat ikut Tuhan. Tetapi Tuhan itu mau kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Amin. Bukan hanya menjadi Kristen bayi, tetapi bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan kedewasaan itu sangat penting. Makanya 1 Korintus 13 ayat 11 ini saya tulis di sini. Mengatakan dan mengingatkan kita, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah menikah, Anda harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bisa jadi sudah tua, sudah ubanan, sudah punya anak banyak, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Nah untuk itulah kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Ada banyak hal yang kita bisa gali dari kehidupannya. Yusuf ini pernah muda seperti kita semua. Yusuf ini pernah mengalami banyak hal. Waktu mudanya mungkin dia tanda kutip ada sedikit sombong. Karena dia disayangi oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Dia memamerkan cerita tentang mimpi-mimpinya, tentang apa yang dia dapat dari Tuhan. Dan membuat saudara-saudaranya benci Bapak Ibu. Dan untuk itu dia pernah mengalami hidup di dalam sumur. Dia pernah mengalami hidup di dalam penjara. Dan pernah mengalami di istana raja juga. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi menurut dia semua yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah guru buat dia untuk bertumbuh. Untuk menjadi dewasa, untuk menjadi semakin kuat. Untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Dan yang luar biasa dia punya namanya pengampunan di dalam kehidupannya. Menjadi karakter yang matang dalam hidupnya. Itu doa saya buat kita semua. Belajarlah kedewasaan dari seorang yang bernama Yusuf. Yang pertama saya akan bagikan buat Anda Bapak Ibu. Untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan,
yaitu kedewasaan dimulai dari cara kita menyikapi orang lain. Orang yang dewasa itu cara menyikapi orang lain itu pasti akan berbeda. Kejadian 50 ayat 15 dan 20 saya akan bacakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa Bapak Ibu? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang yang punya pemikirannya itu dewasa, itu beda dengan orang yang masih kanak-kanak. Meskipun orang ini sudah tua. Orang yang belum dewasa atau yang masih kanak-kanak, dia itu sangat bereaksi dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau dipuji sama orang, wah dia akan semangat. Kalau dikritik, langsung down, langsung sakit hati, langsung jatuh. Kalau disakiti, langsung balas dendam. Ya anak kecil namanya seperti itu, benar? Anak kecil seperti itu. Lah sayangnya kalau sifat ini masih dibawa di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, itu tidak akan menjadi hal yang baik, malah bisa jadi batu sandungan. Benar gak Bapak Ibu? Yusuf ini luar biasa. Dia pernah ngalami semuanya. Dia pernah ditipu, dia pernah dijebloskan ke penjara, dia pernah dijual sebagai budak. Dia pernah di PHP-in Bapak Ibu bahasa kerennya ya, sama juru minum. Ingat aku ya, nanti kalau kamu udah keluar di penjara, malah dilupakan. Yusuf pernah mengalami semuanya, dia pernah dikhianati, dia pernah difitnah. Tetapi apa jawaban Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya? Semuanya ini terjadi untuk kebaikan Bapak Ibu. Anda mungkin pernah ditipu orang, mungkin pernah dibenci orang, mungkin pernah Anda difitnah orang, tetapi Anda tidak pernah kan ngalami seperti Yusuf, dijebloskan ke penjara, Anda nggak pernah kan dijual sebagai budak. Yusuf mengalami semuanya ini, tetapi dia masih bisa berpikir semuanya ini untuk kebaikan. Amin. Bukan cuma kebaikan, ini untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya percaya ini adalah bentuk dari kedewasaan Yusuf. Amin Bapak Ibu terkasih. Orang yang dewasa itu melihat masalah, melihat tantangan, melihat apa yang dia sedang alami dalam hidupnya. Mungkin hari ini menderita, tetapi dia bisa melihat ke depan Bapak Ibu. Amin. Semuanya itu untuk kebaikan buat hidupku. Apapun yang Tuhan sedang rancangkan, mungkin aku sekarang ini melewati lembah-lembah kekelaman, melewati masalah, melewati tantangan. Tapi semuanya itu untuk kebaikan. Orang yang dewasa itu berpikirnya jauh ke depan Bapak Ibu. Bukan ngomel, bukan nuntut, bukan mengeluh. Tetapi melihat semua rancangan Tuhan buat hidupku itu selalu baik. Bisakah kita berpikir seperti Yusuf? Sedang disakiti orang, mungkin Anda sedang mengalami pergumulan dalam keuangan Anda. Tapi percayalah itu semuanya untuk kebaikan buat hidup kita. Amin. Ketika saya menyanyi lagu, beberapa kali saya dengar di radio lagu Waktu Tuhan itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan saya tidak perlu nyanyi, mungkin Bapak Ibu bisa nyanyi sendiri. Salah satu kalimatnya itu semuanya untuk kebaikan buat hidupku. Benar nggak Bapak Ibu ya? Saya terkadang protes sama Tuhan. Kenapa sih diizinkan melalui semuanya itu untuk kebaikan? Apa sih kebaikannya? Kadang kita belum bisa melihat itu. Tetapi belajarlah kita seperti Yusuf. Amin. Menjadi orang yang dewasa dalam berpikir. Karena orang yang belum dewasa di dalam hidupnya, yang dipikirkan cuma hari ini dan sekarang. Bedakan Yusuf dengan Simpson. Yang dia pikirkan hanya hari ini aku mau senang. Sama wanita bernama Delilah. Akhirnya hidupnya hancur.
Simpson matanya sampai dicungkil. Benar nggak Bapak Ibu? Yang dipikir cuma hari ini dan sekarang. Itulah Simpson. Tetapi Yusuf, dia berpikir jauh ke depan. Semuanya ini untuk kebaikan. Kita kalau mau menjadi dewasa, jangan mikirin yang kecil-kecil Bapak Ibu. Amin. Orang melihat tantangan itu kalau orang masih anak-anak, itu semuanya musuh. Masalah sebesar apapun orang berpikir, wah itu momok dalam hidup kita. Tapi kalau kita dewasa, masalah mungkin dalam usaha, dalam apapun, selalu pasti ada jalan keluar kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan yang luar biasa. Tantangan itu adalah guru buat kita. Coba saya mau kasih ilustrasi gini. Di sini ada yang punya anak? Halo? Puji Tuhan. Kalau aku punya anak bisa diajak ke sekolah minggu Bapak Ibu. Tapi pernah Anda punya anak yang masih kecil? Anak yang masih kecil, bayangin mungkin umur 3 tahun. Kalau maunya permen, pasti maunya ya mintanya permen, benar gak Bapak Ibu? Kalau udah dikasih gimana kira-kira? Halo? Oh nangis, wes gulung komeng, wes mungkin rengek-rengek. Makanya Bapak Ibu ya, kalau Anda perhatiin di supermarket, mungkin ke Superindo, permen itu selalu ditaruh di bagian depan. Ya enggak? Kalau Anda sadar, ditaruh di bagian mau bayar itu loh Bapak Ibu. Kasih permen, coklat, mainan, apapun itu. Buat apa? Ibunya mau bayar, anaknya lihat permen nangis. Mau enggak mau diapain? Ya daripada nangis dibeliin Bapak Ibu. Benar enggak Bapak Ibu? Anak kecil itu mikirnya hari ini dan sekarang. Aku maunya permen ya harus tak dapetin. Kalau enggak nangis. Itu anak kecil Bapak Ibu. Bisa dinasehati? Kira-kira? Bisa enggak ada menasehati anak umur 3 tahun? Enggak bisa. Itu orang yang kanak-kanak. Lah sifat ini jangan dibawa kalau sampai Anda sudah menikah. Anda kerja atau Anda pelayanan. Kalau Anda pelayanan sifatnya masih kayak gitu, yang penting aku happy, yang penting ideku harus diikutin. Itu Anda masih kanak-kanak. Benar enggak? Enggak boleh ada kayak gini. Yang penting aku begini ya kamu harus ngikutin. Enggak bisa. Kita harus memikirkan apa yang terbaik buat gereja. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju Bapak Ibu terkasih? Kalau kita punya kedewasaan harus seperti itu. Aku bisanya latihan jam 9, enggak peduli yang lain. Mau besok ada kerjaan, mau ada ujian. Aku bisanya jam segini. Kalau enggak ya aku enggak mau latihan. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita harus punya kedewasaan di dalam Tuhan. Belajarlah seperti Yusuf. Semuanya untuk kebaikan. Amin. Semuanya untuk satu rancangan yang besar dalam hidupnya. Orang yang kekanak-kandaan, pandangannya hanya dirinya sendiri, egonya sendiri. Cuman apa yang untung, apa yang nikmat, apa yang enak buat dirinya. Kalau sudah tidak untung, tidak nikmat, tidak enak, pergi begitu saja. Tetapi mari pada pagi hari ini belajarlah seperti siapa? Siapa Bapak Ibu? Kok kurang keras? Siapa? Yusuf. Yusuf ini dia melihat ke depan, melihat hasil. Itulah ciri orang yang dewasa yang pertama. Yang kedua saya membagikan Bapak Ibu itu kasih. Yaitu kedewasaan terlihat dari tanggung jawab dalam keadaan apapun. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan siapa? Yusuf. Saya bagikan ini 2 minggu yang lalu dan perlu digarisbawahi. Yusuf ini dipercaya di dalam apapun yang dikerjakan. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan, segala milik siapa ini Bapak Ibu? Tuannya. Siapa tuannya di sini? Potifar. Diserahkan
pada kekuasaan Yusuf. Sebentar di flashback sedikit. Siapa ini Yusuf yang kerja di rumah Potifar? Seorang budak, seorang yang hina, seorang yang gak ada artinya karena dia sudah dibeli Bapak Ibu. Yang tidak ada artinya. Kok bisa Potifar, seorang yang punya segala harta dan kekuasaannya dikasihkan kepada Yusuf? Loh, ada yang salah gak kira-kira di sini? Yusuf seorang budak yang gak ada artinya. Tentunya ini adalah bentuk dari kedewasaan Yusuf. Karena dia bekerja dengan tanggung jawab. Siapa yang di sini yang bekerja? Bekerjalah dengan tanggung jawab. Saya percaya itu bentuk kedewasaan. Coba bayangin kalau anak kecil. Saya punya anak kecil. 3 Bapak Ibu. Waktu kecil-kecil, ya biasalah. Nyuci mobil ikut bantu nyuci mobil. Tapi karena namanya anak kecil, tak suruh nyabunin mobil. Akhirnya yang disabunin bukan mobilnya Bapak Ibu. Yang disabunin ya adiknya yang lebih kecil lagi. Akhirnya mainan air. Ya sudahlah Bapak Ibu, reject bahasa semua kayak mandi lagi. Itu anak kecil dikasih tanggung jawab seperti itu. Benar enggak? Coba anak kecil Bu, saya mau pergi, tak kasih kunci rumah ya. Anak umur 3 tahun bisa nggak dikasih tanggung jawab seperti itu? Oh ya buat mainan, cemplungin mana gitu, nanti ditanya, kuncinya di mana? Bu nggak ngerti. Itu kalau masih kekanak-kanaan. Benar nggak? Kalau masih kekanak-kanaan. Makanya kita kalau mau semakin dewasa, tanggung jawab itu akan selalu ditambah dalam kehidupan kita. Percayalah kalau kita setia dalam hal yang kecil, setiap tanggung jawab itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Yusuf baik di rumah Potifar, baik di penjara, baik di istana raja, dia selalu dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Amin. Baik di dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, di dalam usaha. Milikilah kedewasaan. Kalau Anda kerja, punyailah tanggung jawab Bapak Ibu. Jangan asal kerja rajin aja itu tidak cukup Bapak Ibu. Cuma masuk, datang waktu, tepat waktu, rajin tidak cukup. Punyailah nilai plus di dalam pekerjaan Anda. Punyailah tanggung jawab di dalam pekerjaan Anda. Dikerjakan apa selalu selesai, berhasil, menyelesaikan dengan yang terbaik Bapak Ibu. Bedakan diri Anda dengan orang lain, punyailah nilai plus. Sehingga Anda itu menjadi aset dalam perusahaan. Bukan menjadi beban. Katakan jangan jadi beban Bapak Ibu. Belajarlah jadi aset di dalam perusahaan Anda. Kerja dengan tanggung jawab, bukan hanya asal bos datang, kerja rajin. Nggak ada bos mainan handphone. Jangan Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen milikilah kedewasaan. Jangan kayak anak kecil tadi. Kalau kerja hanya cuma untuk mainan, senang-senang, itu Anda tidak menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan baik. Belajarlah seperti Yusuf, dimanapun ditempatkan dia itu menggunakan semua kepercayaan Tuhan beri dengan terbaik. Bekerja dengan tanggung jawab. Amin. Lama-lama kok melempem lah. Orang yang punya tanggung jawab, meskipun ada masalah, dia akan berani bertanggung jawab. Bukan cari kambing hitam. Bukan menyalahkan orang lain. Ya, bentuk kedewasaan kita itu belajar menjadi semakin bertanggung jawab di dalam apapun yang kita kerjakan. Sebagai orang tua, punyailah tanggung jawab di dalam keluarga Anda. Anda ingat ketika Anda mau menikah, pasti Anda akan janji nikah dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Di dalam janji nikah, tak ingetin dulu, ngomongnya apa? Setia dalam apa Bapak Ibu? Suka duka, baik sehat maupun sakit, baik pun susah maupun senang, baik pun kaya atau itu janji Anda Bapak Ibu. Bukan cuma di depan kita manis-manisan, romantis-romantisan. Tetapi janji di depan apa? Tuhan.
Sudahkah Anda tanggung jawab dengan apa yang Anda katakan? Setia di dalam suka atau duka. Banyak pernikahan gak setia ternyata Bapak Ibu. Di dalam waktu duka, suami ditinggal, cari pacar lain. Di dalam waktu istri mungkin mukanya sudah gak secantik dulu, cari wewe gombel atau siapa itu Bapak Ibu. Ya, belajarlah bertanggung jawab. Kita punya anak itu bukannya ngurus pembantu semua. Kita harus belajar untuk jadi teladan buat anak kita. Dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Kita ini orang tua ini harus punya tanggung jawab. Jangan bawa ke kanak-kanaknya dalam pernikahan. Jangan asal pulang kerja cuma kerjanya marahin anak. Asal anak tidak bisa digoblok-goblokin, dimarahin. Jadilah orang tua yang bisa memberi contoh di dalam keluarga. Anak nggak bisa apa yang jadi masalah, cariin solusi. Anak akan belajar dari kehidupan Anda. Itulah orang tua yang bertanggung jawab Bapak Ibu yang terkasih. Ya, yang di sini yang sudah menikah, kita harus semakin dewasa. Yang setuju katakan amin. Apapun itu Bapak Ibu yang terkasih, orang yang kekanak-kanakan hanya berjuang untuk yang enak, yang asik. Kalau enggak, dan enggak enak, enggak asik, istri, suami ditinggalin begitu saja. Coba saya mau kasih ilustrasi begini. Anda punya AC di rumah, masa AC-nya rusak, langsung buat cabut, buat ganti baru? Ya mungkin sekali bisa. Setiap kali rusak, buat cabut, buat ganti baru, lama-lama bukan cuma AC-nya yang jebol, tapi duitnya juga ikut jebol. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, Anda punya tanaman di sini. Anda tanam, kok enggak tumbuh, enggak berbuah. Dapat sinar matahari. Anda cabut, pindahin lagi tempat sana. Ada cabut lagi, pindahin lagi tempat sana. Berpikir bisa itu menyelesaikan masalah. Di dalam pernikahan kan gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ada masalah, istri ditinggalin, suami ditinggalin. Saya berkali-kali dengar Bapak Ibu. Pasangan-pasangan yang menikah, kalau ada masalah, cuma berkata begini, lebih baik kita cerai, lebih baik kita cerai. Dipikir cerai itu menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Ingat janji nikah Anda. Dalam susah atau senang, seperti apapun suamimu, sejelek apapun istrimu, itu masih istrimu Bapak Ibu. Amin. Jangan menjadi pasangan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan beberapa waktu ini saya lihat banyak orang yang masih kekanak-kanakan, gaya pacaran dibawa sampai nikah. Punya suami, tapi ya punya pacar. Katanya teman dekat Bapak Ibu. Ini nggak bisa Bapak Ibu. Anda ini sudah nikah. Nggak bisa curhat sama teman cowok atau teman cewek. Nggak bisa. Bisa nggak Bapak Ibu? Hah? Oh nggak boleh. Kalau curhat ya sama istri lah. Amin? Ya, kita harus punya tanggung jawab dalam pernikahan kita. Yang ketiga dan terakhir. Kedewasaan bisa terlihat dari kemampuan kita mengendalikan diri. Kita akan baca sama-sama sekali lagi yuk. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Orang yang dewasa di dalam hidupnya, dia tuh punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Yang setuju katakan amin. Orang yang dewasa itu kalau menyikapi hidupnya, dia tahu kapan harus diam, dia tahu kapan harus menahan diri, dia tahu kapan harus berkata tidak. Itu orang yang dewasa. Tapi kalau orang yang masih kekanak-kanakan di dalam hidupnya, ini bukan bicara anak yang masih kecil ya. Yang sudah tua nih, yang sudah ubanan mungkin, itu masih bisa kalau marah langsung meledak. Bisa kalau kecewa langsung menyerah. Kalau tergoda langsung jatuh. Itu orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tapi lihat Yusuf. Yusuf mengalami banyak hal dalam kehidupannya, saya ceritakan tadi. Dia punya banyak mimpi.
Dia pernah menceritakan bahwa ada gandumnya Yusuf dan saudara-saudaranya dari keluarganya tunduk pada dia. Dia pernah menceritakan mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah pada Yusuf. Tetapi itu membuat dia dibenci. Dia di dalam hidupnya kalau mimpi itu selalu akan berbicara tentang destiny. Itu adalah janji Tuhan buat hidupnya. Tetapi lihatlah Yusuf, yang terjadi bukan seperti yang dia mimpikan. Malah dia dimasukkan ke dalam sumur, dijebloskan ke penjara. Dia mengalami banyak hal dalam hidupnya. Tetapi lihat, Yusuf tidak sedikit pun saya pernah membaca, dia mengeluh hidupnya. Bahkan sebagai budak pun dia tidak pernah, aku sebagai budak ngapain aku kerja lebih. Dia kerjakan yang terbaik. Dia tahu bagaimana untuk mengendalikan dirinya. Itulah ciri-ciri orang dewasa. Baik di dalam kehidupan kita. Kalau Anda punya anak kecil, Anda tidak dapat apa yang Anda mau. Pasti anak itu akan ngomel, benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Nangis, gulung komeng, gerung-gerung dan lain sebagainya. Tapi orang yang dewasa itu tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Bagaimana kapan harus diam, kapan harus menahan diri, dan kapan harus berkata tidak. Itu orang yang dewasa. Bapak Ibu yang terkasih, belajarlah seperti Yusuf. Dia bisa berkata semuanya itu untuk kebaikan hidupnya. Orang yang dewasa itu tidak pernah menuntut, tidak mengeluh, namun membawa damai sejahtera dan solusi. Kalau ada pelayanan, kalau Anda masih punya sifat kekanak-kanaan, orang yang sifat kekanak-kanaan di dalam pelayanan itu tidak akan membuat pelayanan kita itu maju. Orang kalau kekanak-kanaan perkara kecil, wadah dibuat besar Bapak Ibu. Cepat tersinggung, cepat marah, mau menang sendiri. Gereja tidak akan bisa maju dengan orang seperti ini. Tetapi kalau kita menjadi dewasa di dalam pelayanan, kita datang menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan pelayanan kita. Amin. Perkara yang kecil, aduh udah lupakan aja lah. Semuanya itu untuk kemajuan, kemuliaan nama Tuhan. Itulah orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu bukan minta dilayani, tapi melayani. Amin. Bentuk kedewasaan kita. Kalau Anda bekerja jadi karyawan, pikirkan yang terbaik. Bukan hanya kerjain nuntut sana, nuntut sini. Aku kok tidak pernah naik gaji. Kok bosku kok tidak peduli sama aku, dan lain sebagainya. Jangan cuma nuntut. Kerjakan yang terbaik. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Amin. Kalau di kantor Anda ribut, di tempat kerjaan Anda ribut, di rumah Anda ribut sama istri, sama suami, sama mertua, sama anak-anak, sama ipar, dan lain sebagainya. Di gereja Anda ribut, tidak cocok di gereja ini, Anda pindah gereja lain, pindah pelayanan lain, pindah persekutuan lain. Ribut sana, ribut sini, nggak cocok sana, nggak cocok sini. Mungkin pagi hari ini Anda harus introspeksi hidup Anda. Ataukah mungkin ada sifat kekanak-kanaan yang membuat Anda harus berubah dalam hidup Anda. Dan bila pagi hari ini saya tidak akan berpanjang, kita mau belajar seperti Yusuf dalam kehidupannya. Karena Tuhan sendiri juga menuntut kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Mari kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Bila pagi hari ini kita mau dibentuk, diproses dalam kehidupan kita, seperti Yusuf, dia tidak marah ketika diproses, dia tidak pernah ngomel, dia tidak pernah mengeluh, tetapi dia tahu semua itu kebaikan. Saya nggak tahu apa yang Anda sedang gumuli, Anda sedang alami, apa yang terjadi dalam hidup Anda. Jangan pernah mengeluh, belajarlah untuk melihat dari sisi kedewasaan. Semuanya itu untuk kedewasaan, semuanya itu untuk kebaikan hidupnya. Wajar kalau kita mau naik kelas, setiap kali Anda mau naik kelas, biasanya Anda diuji dulu, benar nggak? Anda akan dikasih tes dulu. Ini bentar lagi mau ujian nih. Tujuannya buat apa? Untuk naik kelas. Apapun tes, apa ujian yang Anda sedang hadapi, tujuannya ada
untuk kita naik kelas dalam kehidupan kita. Menjadi semakin dewasa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Semua